Banyak ya orang yang mentok, nggak ngerti harus ngapain, nggak tahu harus seperti apa nih, bener-bener mentok gitu ya. Ini karena kita nggak punya sudut pandang kedua, oke? Nggak punya sudut pandang kedua ini maksudnya begini. Kita melihat masalah ini nggak ada jalan keluarnya karena kita melihat dari sudut pandang yang saat ini. Kita nggak mencoba dengan sudut pandang yang dari arah sana, dan sebagainya. Kalau kita melihat, misalkan ini adalah sebuah pintu, ya, batu besar di sini nggak ada lubang gitu ya. Kita melihat batu itu nggak bisa kita masuki karena kita udah terkunci di situ, ngerasa dikunci. Kalau kita melihat dari sudut pandang itu, ya memang seperti itu. Tapi kita juga bisa loh melihat dari sudut pandang lain, dari sudut pandang yang sebelah kanan. Kita melihat dari sisi ya, yang sana atau yang sebelah kiri, atau mungkin bisa kita manjat pohon melihat ke atas. Ternyata dari sudut-sudut pandang itu ada solusi. Betapa banyak orang yang tidak menemukan solusinya karena hanya melihat dari sudut pandang yang saat ini, yang sekarang gitu. Jadi dalam terapi-terapi yang kita lakukan itu ada yang namanya perceptual position kalau dalam NLP, ada juga yang kita mencoba menjadi orang lain, ya, kita mencoba jadi orang lain dalam dialog-dialog yang sifatnya terapeutik gitu. Jadi misalkan aku nggak tahu nih, kenapa mamaku selalu melarangku. Mamaku itu jahat, mamaku itu selalu mengekang aku. Oke. Sekarang aku coba jadi kamu. Maksudnya Pak, coba aja kita sandiwara gitu ya. Aku jadi kamu jadi mama. Oke. Sekarang aku tanya sama kamu sebagai mama, aku sebagai kamu ya. Oke. Mama, kenapa sih mama kok ngelarang-larang aku? Oke. Coba jawab. Dia jawab, ya aku ngelarang untuk kebaikanmu. Maksud mama apa untuk kebaikan? Aku kan pusing, aku kan bosen di rumah terus, kok dilarang-larang terus sih? Gitu. Coba jawab. Ya, ini kan musimnya corona, nak. Kamu nggak boleh keluar-keluar. Kalau kamu keluar pun itu harus sama kakak, gitu kan? Terus saya ngomong lagi. Berarti mama nggak sayang dong sama aku. Terus dia bilang, justru mama tuh sayang sama kamu. Makanya mama ngelarang-larang itu, gitu kan. Udah clear. Terus akhirnya saya tanya, apa kesimpulannya? Ya, mama sayang sama aku. Kenapa bilang begitu? Dengan melarangnya itu, dengan melarang saya itu, berarti mama sayang sama aku karena memang di luar banyak bahaya gitu. Ya, ini adalah sudut pandang yang sebenarnya perlu kita coba. Dia tahu sebenarnya jawabannya apa, tapi kadang-kadang tidak terlalu kuat di dalam pikiran, tidak terartikulasi, tidak terlalu ditegaskan karena dia tidak memfokuskan pada hal itu. Jadi ketika kita menggunakan sudut pandang yang lain, ternyata masalah itu bisa dinilai secara lain, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita merasa bahwa diri kita itu nggak mampu menghadapi beban-beban yang kita sedang rasakan, gitu. Tapi ketika kita mendengar cerita-cerita orang lain yang telah selesai menghadapi kesulitannya, kita akhirnya terinspirasi, kan gitu ya. Kita melihat dari sudut pandang orang lain itu. Ini yang dinamakan dengan inspirasi. Kita terinspirasi, artinya kita menggunakan sudut pandang orang lain yang sudah berhasil. Apa sih yang ada dalam pikirannya ketika menghadapi situasi seperti ini, gitu ya. Padahal dia susah banget ya waktu itu. Kenapa ya? Kok dia bisa menghadapi ini? Ini bisa juga diterapkan dalam strategi bisnis juga ya. Apa sudut pandangnya kok bisa menangkap ide bisnis seperti ini? Makanya kita senang baca biografi orang-orang yang sukses. Karena kita bisa melihat dari sudut pandang orang-orang itu, kan gitu ya. Dari sudut pandang tentang kehidupan itu apa? Bagaimana Warren Buffett jualan koran gitu. Apa yang membuatnya itu menyimpan uangnya dan sebagainya, akhirnya kita ngerti, oh ya sudut pandangnya begitu. Sehingga kita tahu memperlakukan anak kita, ya, bagaimana memperlakukan anak kita agar dia tidak manja dan sebagainya, karena kita tahu ketika kita membuat dia menghadapi kesulitannya sendiri, sudut pandang dia akan begini nanti dalam kehidupan. Nah, ini juga harus kita miliki, bahwa sudut pandang kita itu
akan menentukan bagaimana kita merasa sulit atau tidak sulit dalam menghadapi suatu masalah. Tentu saja ada masalah yang benar-benar sulit, tapi ketika kita menggunakan sudut pandang yang tepat, kita bisa membawanya dengan lebih baik lagi, ya. Kalau Anda punya kesulitan, misalkan begini, Anda punya masalah, stuck dengan masalah Anda, gitu. Lalu tanyakan kepada diri Anda, kalau saya adalah Bapak itu, kalau saya adalah direktur itu yang saya kagumi, atau saya adalah mentor itu yang saya kagumi, yang dia hebat banget, atau dia adalah orang yang sudah menyelesaikan masalahnya yang hebat banget itu yang aku baca dari biografi, kira-kira sikapnya apa ketika menghadapi masalah ini? Ya, kalau saya ditolak oleh calon pelanggan saya ketika saya presentasi, kalau saya ini adalah Bapak X, ya, kira-kira responnya apa? Oh, ya pasti akan tersenyum. Pasti akan, oh nggak apa-apa Pak, santai aja, nggak ada masalah. Kita nanti ngopi-ngopi lagi ya. Gitu. Jadi reaksinya positif. Tapi kalau kita kita merasa menjadi diri kita sendiri yang seperti dulu itu, ya mungkin kita akan jengkel, kita akan marah dan sebagainya. Karena identitas kita, diri kita yang dulu itu. Nah, tapi bagaimana kalau kita mengumpamakan diri kita adalah orang lain? Ya pasti sikap-sikapnya akan berbeda karena kita tahu bahwa dirinya nggak begitu. Nah itu kita juga bisa lakukan tidak untuk mencontoh orang lain, tapi diri kita yang kita inginkan. Misalkan Danang Baskoro nggak begitu, nggak sedih begitu, senyum, gitu ya. Kalau ditolak nggak ada masalah, merasa biasa-biasa saja. Bahkan penolakan itu penting bagi dia untuk melihat feedback. Oh ternyata caraku kurang tepat. Oh ternyata produk ini nggak dibutuhin dan sebagainya. Nah, kita bisa menggunakan sudut pandang yang lain yang ada di dalam diri kita ini. Nah, semakin Anda bisa melakukan sudut pandang itu, maka Anda akan lebih mudah, luwes untuk menghadapi suatu masalah. Sudut pandang ini juga berlaku untuk kita bisa memahami orang lain. Kalau aku menjadi dia, kira-kira kalau aku ngomong begini gimana ya? Kalau aku menjadi dia, cara apa yang dia sukai? Gitu loh. Yang aku sukai cara apa? Kita akhirnya bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang tepat dengan orang lain. Kita juga bisa lebih berempati pada orang lain. Nah, orang-orang yang nggak bisa berempati ini adalah orang-orang yang memang nggak dilatih untuk mengerti. Sewaktu kecil dia nggak dilatih untuk mengerti sudut pandang orang lain. Ya, dia tidak diberikan feedback atas apa yang dia lakukan, atas sikap-sikapnya pada dunia, dia nggak berikan feedback gitu loh. Sehingga dia tidak mengerti sudut pandang dari orang yang berkenaan dengan perilaku-perilakunya yang dimunculkan gitu ya. Jadi penting sekali untuk memiliki sudut pandang ini ya. Ketika semakin kaya sudut pandang kita bisa melihat tuh dari atas, bawah, kanan, kiri ya, depan, belakang, itu bisa melihat sudut pandang itu. Nah, ini yang dinamakan dengan metakognisi sebenarnya. Kalau dalam psikologi ini namanya metakognisi. Kita bisa mengamati proses berpikir kita sendiri. Dan kita bisa menentukan kognisi kita, pikiran kita mau dibawa kemana nih, ya, untuk kebaikan kita. Jadi ini penting ya. Makanya ketika kita merasakan kegagalan, kita merasakan sakit hati, kita merasakan keterpurukan, dan kita juga merasakan sesuatu yang nggak enak gitu. Ini juga penting untuk kita bisa melihat dari sudut pandang itu, sehingga kita bisa memahami orang yang juga merasakan itu. Jadi bayangin kalau orang tidak pernah mengerti rasanya susah, bagaimana dia bisa merasakan susahnya orang lain, gitu loh. Makanya meskipun kita ini kaya nih ya, Anda kaya, insya Allah, Anda mesti ajari anak Anda juga tidak mudah gitu loh untuk menjalani kehidupan. Jadi jangan semuanya dibeliin, jangan semuanya dimudahkan, jangan tugas-tugas Anda kerjakan semua. Beri dia tugasnya, beri dia tanggung jawab terhadap hidupnya sendiri. Jangan semuanya diturutin. Kalau mau melakukan sesuatu kalau mendapatkan sesuatu harus melakukan sesuatu dulu, baru Anda kasih. Ya, kita apresiasi setelah itu. Jadi dia tahu rasanya bekerja keras, dia tahu rasanya menunda, dia tahu rasanya untuk tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia tahu rasanya susah, dia tahu rasanya orang-orang yang tidak makan, ya, dan sebagainya. Jadi itu membuat dia akhirnya lebih menjadi manusia ketika dia nanti dewasa, karena bisa merasakan hal-hal yang sifatnya manusiawi seperti itu. Jadi sudut pandang ini banyak sekali gunanya. Bagaimana sudut pandang Anda itu menentukan bagaimana tindakan-tindakan Anda. So,
Kalau Anda sedang susah, sedang sedih, sedang stuck, gunakan sudut pandang yang lain. Kalau Anda juga terlalu senang, terlalu gembira, gunakan juga sudut pandang lain agar kegembiraan Anda, kebahagiaan Anda tidak melampaui batas. Gunakan sudut-sudut pandang yang tidak hanya sekarang tapi juga nanti. Ya, nanti dampaknya seperti apa, atau sudut pandang masa lalu dulu seperti apa dan sebagainya. Sudut pandang ini penting bagi Anda. Metakognisi harus Anda bisa gunakan menilai diri Anda secara objektif dan menjadi orang yang lebih berbudi luhur gitu ya, lebih manusiawi gitu ya. Semoga materi singkat ini ya bisa mengubah perspektif Anda. Ternyata perspektif kita itu ada banyak dan itu bisa kita pakai untuk kehidupan kita menjadi lebih baik. Semoga sudut pandang Anda selalu positif, selalu baik dan selalu menguatkan. Salam dari saya Danang Baskoro, psikolog.